143, kelas 2A, semester 2, Prodi S1 PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Keberagaman yang ada di Indonesia terbentuk atas berbagai perbedaan di sejumlah aspek. Keberagaman tersebut muncul karena adanya perbedaan pada ras, agama, suku, dan sejenisnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya kondisi wilayah yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Perbedaan yang beragam tersebut menimbulkan nilai-nilai luhur yang tinggi pada setiap yang mendalaminya. Hal ini kemudian akan menciptakan suatu toleransi dan tegang rasa yang tinggi di masyarakat. Keragaman budaya. Variasi jenis-jenis budaya yang dihasilkan oleh berbagai suku bangsa berkaitan dengan kekayaan alam dan luasnya wilayah. Yang kedua, keragaman sosial dan budaya, sumber daya yang membuat Indonesia dikenal dunia. Yang ketiga, keragaman ekonomi, berbagai jenis mata pencarian penduduk, misalnya petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha. Yang keempat, keragaman agama. Keragaman agama menjalankan sikap toleran, saling menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama agar terciptanya kerukunan. Jenis-jenis keragaman sosial dan budaya. 1. Bahasa. Hal ini terjadi karena wilayah satu dengan wilayah lain mempunyai bahasa daerahnya masing-masing yang diwariskan oleh leluhur untuk dijadikan sebagai alat komunikasi pada daerah tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya adalah suku, budaya, letak, geografis, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, rumah adat. Hal ini terjadi karena adanya suatu penyesuaian atau adaptasi terhadap berbagai kondisi yang dihadapi oleh masyarakat dalam wilayah tersebut. Oleh sebab itu, rumah daerah pegunungan dan daerah pantai mempunyai perbedaan karena mengikuti kondisi dan situasi yang dihadapi di setiap wilayah. Yang ketiga, upacara adat. Hal ini terjadi karena adanya suatu kepercayaan yang diturunkan sebagai warisan budaya oleh leluhur dalam suatu wilayah tertentu. Yang keempat, kesenian daerah. Hal ini terjadi karena adanya warisan budaya leluhur yang diwariskan pada generasi penerus sehingga memberikan suatu keunikan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Suku, bangsa, atau etnis. Golongan manusia yang mengidentifikasikan diri dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, merujuk kepada kesamaan budaya, bahasa. 1. Suku bangsa. Jawa, Sunda, Bugis. Yang kedua, bahasa daerah. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Banjar. Yang ketiga, rumah adat. Rumah Joglo, Jawa Tengah, rumah Gadang, Sumatera Barat. Yang keempat, tarian daerah. Tari Jaipong, Jawa Barat, tari piring, Sumatera Barat. Yang kelima, pakaian adat. Kebaya, Jawa Tengah, baju bodo, Sulawesi Selatan. Yang keenam, upacara adat. Upacara ngaben, Bali, upacara dia kasada, Jawa Timur. 7. Lagu daerah. Ampar-ampar pisang, Kalimantan Selatan, Manuk dadali, Jawa Barat. Yang kedelapan, makanan daerah. Gudeg, Yogyakarta, ayam taliwang, Nusa Tenggara Barat. Yang kesembilan, senjata tradisional. Kujang, Jawa Barat, rencong, Nagro Aceh, Darussalam. Ciri suku bangsa. 1. Bersifat tertutup dari kelompok lain. Kedua, memiliki nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan. Yang ketiga, memiliki komunikasi dan interaksi. Contoh suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, suku Jawa, Pulau Jawa. Yang kedua, suku Batak dan Nias, Sumatera Utara. Yang ketiga, suku Minangkabau, Sumatera Barat. Yang keempat, suku Sunda, Jawa Barat. Dan yang kelima, suku Betawi, DKI Jakarta. Penyebaran suku bangsa. Yang pertama, adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan baik di wilayah yang ditinggali. Yang kedua, keinginan
Keberagaman ekonomi yaitu aset perekonomian suatu bangsa yang harus dilestarikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebut sebagai kegiatan ekonomi atau tindakan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai keragaman adat istiadat dan budaya yang khas atau berbeda-beda. Keberagaman etnis di Indonesia dapat dirasakan dari masyarakat Indonesia yang mampu tinggal berdampingan. Salah satu contohnya adalah etnis Jawa mampu membaur dengan berbagai etnis di Kalimantan setelah berlakunya migrasi besar-besaran di Indonesia pada pemerintahan Soeharto. Beberapa contoh etnis di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama Jawa, 2 Sunda, yang ketiga Bali, 4 Aceh, 5 Ambon, dan yang terakhir Asmat. Pertanian. Lahan Indonesia yang sangat luas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor memberikan perbedaan kegiatan pertanian antar wilayah. Seperti wilayah dataran tinggi mempunyai pertanian yang berbeda dengan wilayah dataran rendah. Peternakan. Usaha pengembangan atau perkembangbiakan suatu binatang ternak juga menjadi keragaman yang dimiliki Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah letak geografis suatu wilayah. Perkebunan. Lahan di Indonesia dengan berbagai kondisi yang mempengaruhi juga menimbulkan keragaman di bidang perkebunan. Wilayah perkebunan di Jawa Timur jelas berbeda dengan wilayah perkebunan di Jawa Tengah. Perikanan. Usaha pengembangan ini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan karena perikanan di Indonesia dikategorikan menjadi 2, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air laut. Pertambangan. Usaha pengembangan ini dilakukan dengan cara mengambil sumber daya alam di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberagaman agama atau kepercayaan di Indonesia yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia adalah adanya rasa saling toleransi antar sesama. Salah satu contohnya adalah adanya toleransi umat Kristen atau Katolik terhadap Islam saat melakukan kewajiban puasa. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan untuk beragama. Kepercayaan atau agama diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Sikap toleransi keberagaman di Indonesia. Sikap toleran dalam keragaman sosial budaya. Yang pertama, bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing yang masuk Indonesia. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. Yang kelima, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang keenam, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya. Yang ketujuh, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Yang pertama, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati agama yang diyakini orang lain. Yang keempat, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antara umat beragama. Yang keenam, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. Yang ketujuh, menjaga kerukunan antar umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dan pemerintah. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keberagaman menciptakan suasana toleransi yang tinggi dalam menghadapi adanya perbedaan di masyarakat. Selain itu, keberagaman
keberagaman memunculkan tenggang rasa antar waktu.